Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 bertugas mempresentasikan tentang perusahaan tower bersama grup TEBIK atau tower bersama infrastruktur. Dengan kelompok saya, Kalita, Revinda, dan Lala. Isi dari PowerPoint ini adalah yang pertama profil perusahaan, kedua ada visi dan misi perusahaan, yang ketiga ada bisnis model kanvas. Yang keempat, terakhir ada laporan keuangan. Profil singkat, PT Tebik ini didirikan tahun 2004 dan sahamnya itu tercatat di Bursa Efek pada tahun 2010. Menurut annual report yang ada di Google, milik PT Tebik, di tahun 2021, PT Tebik ini punya 20.466 menara yang ada di seluruh Indonesia. Selanjutnya, corporate values. Yang pertama ada integritas, yang kedua kerjasama, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat penyelesaian masalah, yang kelima menjadi yang terbaik. Selanjutnya ada visinya ini menjadi perusahaan yang terdepan dalam menyediakan solusi dan layanan infrastruktur di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Juga digital kepada pelanggan yang berfokus pada keberlanjutan dan keunggulan. Misinya adalah bermitra dengan pelanggan dengan menyediakan infrastruktur, solusi, dan layanan yang unggul. Selanjutnya. Selanjutnya yakni bisnis model kanvas. Untuk yang pertama adalah problem atau masalah. Untuk yang pertama, tantangan untuk terus mencari revenue dari pertumbuhan pemakaian data seperti penggunaan fiber optik. Yang kedua, kesulitan perizinan pembangunan di beberapa daerah sehingga menghambat persebaran menara. Untuk customer segment, yang pertama yakni perusahaan penyewa, yang kedua adalah masyarakat sekitar. Untuk key metric yang pertama sumber daya manusia, yang kedua dana investor, dan yang ketiga adalah dana pinjaman. Untuk cost structure, yang pertama biaya perbaikan dan perawatan menara BTS, biaya sewa tanah dan perizinan, biaya operasional perusahaan, dan yang terakhir adalah gaji karyawan. Untuk unique value proposition dari PT Tebik ini adalah yang pertama, PT Tower bersama infrastruktur TBK memiliki target 7.400 tenan. Yang kedua, kontrak sewa jangka panjang perseroan dengan pelanggan memberikan kepastian atas jumlah pendapatan yang masih akan diterima di masa mendatang. Yang ketiga, hubungan yang erat dengan operator telekomunikasi besar di Indonesia. Yang keempat, pengalaman yang ekstensif untuk melakukan build to suit dan menjalankan kegiatan operasional. Yang kelima, memiliki pelayanan kontak center 24 jam yang melayani keluhan dan masalah yang dihadapi pelanggan. Dan yang terakhir yaitu kompetisi bisnis digital lebih unggul. Ya, selanjutnya ada channel. Di channel itu ada media sosial, website, koran, majalah, iklan, lobby, negotiation, dan corporate social responsibility. Ya, ada pun juga ada review stream, ada hasil penyewaan BTS, kedua hasil pemasangan BTS, dan yang terakhir ada perawatan BTF. Dan ada pun solusinya yaitu satu, memaksimalkan pertambahan penyewaan kolokasi pada portofolio menara telekomunikasi yang telah ada. Dua, memperbesar portofolio perseroan melalui proses konstruksi build to suit dan akuisisi yang selektif. Yang ketiga, tetap fokus pada kecepatan dalam melakukan eksekusi dan terus meningkatkan kinerja operasional. Untuk selanjutnya yaitu laporan keuangan. Untuk disclaimer, laporan keuangan yang kami cantumkan yaitu di tahun 2022 pada kuartal pertama hingga ketiga. Untuk kuartal pertama yaitu di periode 1 Januari hingga sebenarnya 30 Maret. Untuk yang pertama yaitu ada aset, di mana aset ini terbagi menjadi dua, yaitu ada aset lancar dan aset tidak lancar. Untuk aset lancar sendiri ini berasal dari uang kas, kemudian
piutang dari perusahaan pihak ketiga, yang artinya perusahaan ini melakukan utang pada perusahaan yang kami jelaskan, dan juga uang muka dan pajak yang dibayar di muka. Sedangkan untuk aset tidak lancar ini didapatkan dari properti investasi, uang jaminan, dan keuangan derivatif. Untuk total aset di kuartal pertama ini yaitu sebesar 42.152.662 juta rupiah. Kemudian ada liabilitas atau utang dibagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek ini didapatkan dari uang pajak dan pinjaman atau sewa dalam jangka waktu pendek. Sedangkan untuk jangka panjang ini lebih didapatkan di imbalan pasca kerja atau uang pensiunan dan juga pinjaman atau sewa dalam jangka waktu panjang. Dan total untuk liabilitas di kuartal pertama yaitu sebesar 31.911.706 juta rupiah. Kemudian ada ekuitas atau modal. Yang pertama yaitu atribusi entitas induk. Ini digunakan untuk modal membeli saham ataupun modal untuk anak perusahaan. Kemudian ada juga kepentingan non pengendali. Dan total ekuitas adalah sebesar 10.240.956 juta rupiah. Dan untuk pendapatan sendiri totalnya sebesar 1.641.522 juta rupiah, dengan catatan belum dikurangi oleh beban-beban yang harus ditanggung perusahaan. Dan setelah dikurangi beban-beban perusahaan, maka keuntungan atau laba bersih perusahaan yaitu sebesar 430.192 juta rupiah. Kemudian lanjut di kuartal pertama yaitu periode 1 April hingga 30 Juni. Untuk aset yaitu totalnya 42.678.160 juta. Kemudian liabilitas atau utang sebesar 29.520.218 juta rupiah. Kemudian untuk ekuitas atau modal sebesar 13.157.942 juta rupiah. Dan pendapatan sendiri yaitu sebesar 3.303.552 juta rupiah dengan laba bersih atau keuntungan bersih sebesar 849.048 juta. Kemudian di kuartal ketiga yaitu periode 1 Juli hingga 30 September. Untuk aset yaitu total 43.404.059 juta, liabilitas atau utang yaitu 30.223.267 juta, ekuitas atau modal sebesar 13.180.792 juta, dan total pendapatan 4.921.973 juta dengan keuntungan atau laba bersih sebesar 1.258.605 juta rupiah. Lanjut, sehingga untuk pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan Tepik ini di tahun 2022 mulai kuartal pertama hingga kuartal ketiga adalah 9.867 juta rupiah dengan laba bersih atau keuntungan sebesar 2.537.845 juta rupiah. Nah, kemudian ini dalam rentang 1 Januari hingga 30 September. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai perusahaan Tepik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.